Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, seandainya cinta adalah sebuah masakan, maka rasa cemburu adalah bumbunya. Masakan akan terasa hambar apabila tidak memakai bumbu. Masakan pun bisa membuat perut melilit, mual-mual, dan mulas-mulas jika kelebihan bumbu atau salah bumbu. Masakan akan terasa lezat apabila bumbunya tepat, takarannya proporsional. Cemburu adalah tanda cinta, bahkan tanda kesempurnaan cinta. Mustahil jika seseorang yang mengaku cinta terhadap kekasihnya, namun ia tidak memiliki rasa cemburu. Seperti halnya bumbu, cemburu akan terasa nikmat jika diungkapkan secara tepat, secara proporsional dan adil. Lain halnya jika diungkapkan secara berlebihan, akan lahir beragam ketidakenakan yang kemudian berujung pada rusaknya keharmonisan. Itu namanya cemburu buta. Disebut cemburu buta karena yang mendasarinya bukan lagi akal dan logika, namun emosi yang diperturutkan semata, seperti halnya bentuk emosi yang lain seperti marah, sedih, suka, benci, dan sebagainya. Cemburu adalah sebuah bentuk emosi yang senantiasa hadir di dalam sebuah hubungan. Ketika seseorang merasa aman terhadap pasangannya, dalam arti tidak akan membagi cinta dan perhatiannya dengan orang lain, otomatis rasa cemburu tidak akan muncul. Akan tetapi sebaliknya, seseorang akan kehilangan rasa nyaman ketika dalam pikirannya hadir prasangka bahwa pasangannya akan membagi cinta. Ada 3 hal yang dapat membangkitkan rasa cemburu. Yang pertama, membandingkan. Yang kedua, mempermainkan. Dan yang ketiga, takut kehilangan. Oleh karena itu, sangat wajar jika seseorang yang merasa hubungan cintanya tidak aman akan terobsesi untuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Setelah membanding-bandingkan, akan lahir obsesi untuk bersaing dengan siapapun yang diduga akan merebut hati pasangannya. Ujung-ujungnya adalah takut kehilangan. Takut kehilangan orang yang dicintainya. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, sesungguhnya begitu banyak kisah tentang rasa cemburu, namun tidak ada yang semenarik kecemburuan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah kepada suaminya. Kisah cemburuan ini menjadi menarik karena melibatkan pribadi teragung dalam sejarah manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya terungkap haru biru, perasaan cinta kasih sayang, sikap kekanak-kanakan, dan rasa takut kehilangan. Semuanya berpadu indah di dalam jalinan kisah cinta penuh kemuliaan di antara istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling besar rasa cemburunya, bahkan kecemburuannya tidak hanya kepada istri-istri Rasulullah yang masih hidup, bahkan kepada Sayyidah Khadijah yang sudah wafat, Aisyah pernah merasa cemburu. Oleh karena itu, seseorang ulama mengatakan semua istri Rasulullah adalah pencemburu, akan tetapi tidak ada yang melebihi besarnya rasa cemburu Aisyah. Walau demikian, rasa cemburu Aisyah bukanlah cemburu buta, akan tetapi cemburu penuh makna karena dia tidak pernah menampakkan kecemburuannya kepada para madunya, kepada istri-istri Rasulullah yang lain. Dia langsung melampiaskan rasa cemburunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di balik kecerdasan otak Siti Aisyah, kefasihan kata-katanya, kesederhanaannya, kesetiaannya, kelincahannya, kedermawanannya, dari kelembutan hatinya, api cemburu yang ada dalam diri Aisyah menambah daftar panjang keistimewaan Aisyah dibandingkan istri-istri Rasulullah yang lainnya. Yang pertama, karena Aisyah adalah wanita termuda yang mendampingi Rasulullah. Putri kesayangan Abu Bakar ini memulai perannya sebagai istri pada usia 13 tahun, maka wajar emosi Aisyah lebih labil dibandingkan istri-istri Rasulullah yang lainnya sehingga membutuhkan perhatian lebih dari Rasulullah. Disinilah letak keunikannya. Kepolosan Aisyah bertemu dengan kebijaksanaan Rasulullah, kekanak-anakan Aisyah bertemu dengan kedewasaan Rasulullah, kecerdasan Aisyah ketemu dengan kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak Rasulullah, sikap manja Aisyah bertemu dengan perhatian penuh dari Rasulullah, serta kecemburuan Aisyah bertemu dengan kesabaran dan ketenangan Rasulullah. Sinergi ini melahirkan simfoni yang indah dalam rumah tangga. Mereka semua menjadi tampak alamiah penuh nilai, tidak dibuat-buat hanya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hanya dengan Aisyah Rasulullah pernah balapan lari, sekali kalah karena beliau mengalah dan sekali menang. Yang keduanya menjadikan Aisyah istimewa karena api cemburu menandakan betapa besarnya
cinta Ummul Mukminin kepada Al-Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri mana yang ingin kehilangan suami seperti Rasulullah? Simaklah kisah berikut yang menunjukkan betapa besarnya cinta Aisyah kepada Rasulullah. Di antara istri Rasulullah, Ummu Salamah adalah yang paling dituakan saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat baik kepadanya. Semata-mata untuk menghormati kedudukannya, ternyata Aisyah kurang menyukai sikap Rasulullah tersebut. Ia merasa tersaingi karena pertimbangan kedudukan, khususnya itu tadi di sisi Rasulullah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, "Kemana saja engkau wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya dengan tersenyum. "Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, aku bersama Ummu Salamah," jawab Rasulullah. "Apakah engkau merasa bahagia di rumah Ummu Salamah, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah tersenyum. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, tolong beritahu aku jawab pertanyaanku. Seandainya engkau melepaskan 2 peliharaan di sebuah lembah, salah satunya tidak engkau perhatikan dan satunya lagi kau perhatikan, sebenarnya manakah di antara keduanya yang kau perhatikan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Kemudian beliau tersenyum dan menjawab, "Wahai istriku, aku tidak melalaikan apa yang belum sempat aku perhatikan," kata Rasulullah. Kemudian Aisyah berkata lagi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini bukan seperti istrimu yang lain. Semuanya pernah bersuami kecuali aku, karena Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah dalam kondisi masih gadis, belum pernah bersuami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang biasa Aisyah keluhkan kepada Rasulullah, kata-kata alamiah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Kecemburuan lain yang sering membuat Aisyah meletup-letup adalah dalam hal makanan yang disuguhkan kepada Rasulullah. Ini yang paling membuatnya cemburu dibandingkan kecemburuannya karena hal lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai makanan yang dicampurkan madu yang biasa disediakan oleh Zainab binti Jahsy. Karena rasa cemburunya itu, Aisyah mendatangi seorang juru masak atau koki bernama Sofyan yang menatap di Khaybar. Ia ingin belajar darinya. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang juru masak seperti Sofyan. Aku membuat makanan khusus untuk Rasulullah dan kebetulan beliau berada di rumahku. Aku membawanya dengan perasaan takut dan cemas. Aku gemetar akibat kecemburuan yang lama terpendam, lalu tumpah dan pecahlah jana yang aku bawa itu. Aku menyesal dengan apa yang terjadi dan aku berkata, apa penggantinya yang harus aku buat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Bejana diganti dengan bejana dan makanan diganti dengan makanan." Keistimewaan Aisyah yang lain adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta pertama sekaligus cinta terakhirnya. Tidak ada laki-laki yang bersemayam begitu kuat di hatinya selain beliau. Oleh karena itu, sangat wajar apabila Aisyah berusaha mempertahankan indahnya nuansa cinta itu. Bukankah yang pertama itu selalu berkesan dan sulit dilupakan? Itulah mengapa Aisyah menjadi sangat pencemburu. Ia pun senantiasa memperhatikan segala hal yang menjadikan Rasulullah SAW ridho. Bedanya, ia selalu tampil maksimal, berhias, mengenakan pakaian yang bagus agar Rasulullah SAW tidak menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan darinya. Cinta Aisyah ini tidak bertepuk sebelah tangan, karena bagi Rasulullah SAW pun Aisyah adalah cinta pertamanya. Anas bin Malik mengatakan, cinta pertama yang terjadi di dalam Islam adalah cinta Rasulullah kepada Aisyah. Sebelum memilih Aisyah sebagai pendamping hidup, Rasulullah SAW mengalami serangkaian peristiwa unik. 2 tahun setelah wafatnya Khadijah, datanglah wahyu kepada Rasulullah untuk menikahi Aisyah. Setelah itu beliau berkata kepada Aisyah, "Aku melihatmu dalam tidurku 3 malam berturut-turut. Malaikat mendatangiku dengan membawa gambarmu pada selembar sutra seraya. Ia berkata, 'Ini adalah istrimu.' Ketika aku membuka tabirnya, tampaklah wajahmu. Kemudian aku berkata kepadanya, 'Jika ini benar dari Allah, niscaya akan terlaksana.' Aisyah pula yang menjadi sebab atas turunnya firman Allah yang menerangkan kesuciannya dan membebaskannya dari fitnah orang-orang munafik. Sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi mengungkapkan hal tersebut. Jibril datang membawa gambarnya pada sepotong sutra hijau pada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, 'Ini adalah istrimu di dunia dan juga di akhirat.' Sepeninggalan Khadijah Al-Kubra, boleh jadi Aisyah istri yang paling Rasulullah cintai.
Ada beberapa riwayat yang mengatakan hal itu. Salah satunya dalam riwayat At-Tirmidzi, dikisahkan bahwa ada seseorang yang menghina Aisyah di hadapan Ammar penyair, sehingga Ammar berseru, "Sungguh celaka dirimu, engkau telah menghina istri kesayangan Rasulullah." Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah, pun berkata, "Demi Allah, dialah manusia yang paling Rasulullah cintai selain ayahnya, yaitu Abu Bakar Siddiq." Bahkan Rasulullah pun menghabiskan masa sakit dan detik-detik akhir hidupnya di rumah Aisyah, sehingga dengan penuh keharuan dan rasa bangga Aisyah berkata, "Merupakan kebahagiaan bagiku karena Rasulullah wafat di pangkuanku." Tahun ke-5 Hijriah menjadi tahun yang kelabu bagi keluarga Rasulullah. Pada tahun itu, tepatnya pada bulan Sa'ban, kaum munafikin menyebarkan fitnah keji yang berupa isu perselingkuhan antara Ummul Mukminin Aisyah dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan ibnu Wakil As-Sulaimi. Fitnah tersebut hampir saja menggoncangkan rumah tangga Rasulullah. Fitnah yang menimpa Aisyah terjadi setelah perang Bani Mustaliq pada saat tahun ke-5 Hijriah. Perang tersebut diikuti oleh kaum munafikin. Aisyah ikut juga bersama dengan Rasulullah SAW. Dalam perjalanan kembali dari peperangan, mereka berhenti di suatu tempat di dekat Madinah. Mereka berhenti untuk beristirahat sampai malam hari. Pada saat malam hari, Siti Aisyah keluar dari sekelumnya untuk suatu keperluan. Lalu kemudian beliau kembali lagi ke dalam. Tiba-tiba beliau merasa jika kelungnya hilang. Lalu beliau pergi untuk mencarinya. Pencarian itu membuatnya bertahan agak lama. Sementara rombongan kembali berangkat dengan menyangka bahwa Aisyah masih ada di dalam sudutnya. Karena tubuh Sayyidah Aisyah ringan, sehingga membuat orang yang membawa tanduknya tidak mencurigai bahwa di dalam tidak ada Aisyah. Setelah mengetahui rombongan sudah berangkat, Aisyah duduk di tempatnya. Beliau berharap sekedap itu akan kembali menjemput sampai kemudian beliau tertidur. Pada saat bersamaan, lewatlah sahabat Safwan yang juga tertinggal jauh dari rombongan. Betapa terkejutnya Safwan ketika mendapati istri Rasulullah tertidur sendirian di sana. Safwan pernah melihat wajah Aisyah sebelum turunnya ayat tentang hijab. Dengan refleks, ia mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ini istri Rasulullah. Aisyah pun terbangun dan segera menutupi wajahnya dengan jilbab. Aisyah berkata, "Demi Allah, dia tidak berucap sepatah kata pun kepadaku, dan aku pun tidak mendengarnya mengucapkan sepatah kata pun kecuali Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dengan sangat hormat, Safwan mempersilahkan putri kesayangan Abu Bakar ini mengendarai untanya, sedangkan Safwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakan menurut pendapatnya masing-masing. Desas-desus itu kemudian dijadikan makanan lezat oleh kaum munafikin. Mereka menggoreng berita itu, dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang membesar-besarkan dan memfitnah atas Aisyah dengan menambahkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Lalu bagaimana sikap Rasulullah? Betapa tersayatnya hati Rasulullah mendapatkan fitnah tersebut, akan tetapi beliau tetap menahan diri sebelum segalanya. Jelas beliau tidak menelan mentah-mentah. Berita itu tidak pula membenarkannya. Beliau diam pada saat itu. Ayat tentang proses hukum menyangkut soal tuduhan belum turun. Beliau tetap memperlakukan istrinya dengan baik, walaupun sedikit menjaga jarak tentang hal ini. Aisyah bercerita, setibanya di Makkah dengan diantarkan Safwan, aku jatuh sakit selama 1 bulan lamanya. Selama itu pula aku tidak mendengar adanya desas-desus terhadap diriku. Akan tetapi ada satu hal yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku mendapati Rasulullah akan kasih sayangnya kepadaku berkurang. Apa yang beliau lakukan kepadaku ketika sakit tidak seperti biasanya. Beliau hanya menjenguk, memberi salam, dan beliau berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Itulah yang mengherankanku. Aku tidak mengetahui kejelekan yang tersebar kecuali setelah aku sembuh. Ketika mendengar cerita itu, sakit Aisyah semakin parah. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang kepada orang tuanya. Rasulullah pun mengizinkannya. Desas-desus itu semakin menyebar, dan untuk mencegah fitnah yang lebih besar, Rasulullah segera memanggil Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan dan Usama bin Zaid untuk bermusyawarah.
beliau bertanya tentang Aisyah kepada mereka. Usamah meyakinkan Rasulullah bahwa Aisyah adalah wanita mulia dan sangat mencintai Rasulullah. Dia adalah istrimu. Aku benar-benar yakin bahwa Aisyah adalah istri yang setia. Hal senada diucapkan pula oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan meminta alasan Abdullah bin Ubay bin Salul, "Wahai kaum muslimin, siapakah di antara kalian yang menyetujui penolakan terhadap tuduhan yang telah mencemarkan nama baik istriku? Demi Allah, aku meyakini istriku bersih dari tuduhan kecil yang tidak benar itu." Mereka menyebut seseorang dan aku hanya mengenal dirinya sebagai orang yang baik-baik. Dia tidak pernah menemui istriku kecuali bersamaku. Demikian sabda Rasulullah. Rasulullah kemudian mengunjungi Aisyah di rumah orang tuanya dan dengan bijak beliau berujar kepada istrinya, "Jika engkau tidak bersalah, Allah akan membebaskanmu. Tapi jika engkau benar-benar berdosa, beristighfarlah dan memohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya jika seseorang hamba mengakui dosanya dan bertobat, Allah pun akan menerima tobatnya." Mendengar ucapan Rasulullah, tangis Aisyah memuncak. "Demi Allah, aku tidak mendapatkan perumpamaan bagi kasus yang menimpaku ini kecuali apa yang dikatakan oleh Yakub. Sabarlah yang paling indah, dan hanya Allah tempat meminta pertolongan atas tuduhan yang dilontarkan oleh mereka." Tidak berselang lama, di tengah kebimbangan yang melanda keluarga manusia agung itu, pertolongan Allah pun datang. Allah yang Maha Penolong menurunkan wahyu yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan. Rasulullah SAW bersimbah peluh karena beratnya firman yang beliau terima. Dengan wajah gembira, beliau segera mengabarkannya kepada Aisyah. "Wahai Aisyah, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah membebaskanmu." Rasulullah berdiri kemudian membacakan wahyu yang beliau terima, yaitu ayat-ayat awal Al-Quran surat An-Nur, khususnya ayat 11. "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan dia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil kebahagiaan yang besar dalam penyiaran berita bohong, baginya azab yang besar." Setelah Allah menurunkan ayat itu, Rasulullah menghadirkan 2 orang laki-laki dan seorang perempuan penghasut, dan ditetapkanlah hukuman cambuk bagi mereka. Sesungguhnya Allah melindungi hamba-hambanya yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.